perbedaan paket ya, ada yang join perbedaan HU, hak usaha atau paket. Paket di PTBS kan ada 1, 3, 7, 15, dan 31. Nah, ini konsepnya sama seperti bisnis. Jadi, hukum bisnis di mana-mana, modal besar, hasil besar. Itu hukum bisnis di mana-mana, modal besar, hasil besar. Baik, sekarang begini, Coach. Ini kita lagi perapihan semua, kita semuanya evaluasi. Kemarin kita sudah bahas kan, bagaimana cara membangun jaringan. Yang pertama adalah database. Jadi, saya berharap semuanya, mentor-mentor juga kita mencontohkan. Nanti Coach jadi follow up-an atau pencami dari online yang sudah dapat, yang sudah masuk selama ini, yang konversi ke WA ataupun di aplikasi, silahkan nanti dibuat. Mana yang lebih positif, tidak kira-kira bisa nggak dibuat 100 camit database-nya? Bisa. Oke, kalau 100 ya. Ini konsisten, kita pengen sukses nih. Jadi harus konsisten. Kalau kata guru kita dulu begini, Coach Dedi. Pebisnis itu dia mesti buat peraturan ke diri sendiri yang membuat diri dia berkembang. Jadi kita buat peraturan ke diri sendiri yang membuat kita berkembang nantinya. Nah, di sini saya mau tidak usah banyak-banyak database camit. Oke, peluangnya begini nih. Kira-kira dari 100 orang ini kita tawari bisa diberesin tidak 1 atau 2 bulan ke depan. Beres dipresentasi semua 100 orang camit ini. Kira-kira dari Coach jadi bisa dihabisin nggak kira-kira? Insya Allah bisa, Coach. Karena udah ya, karena pengalaman. Insya Allah bisa. Ya, udah sering kan? Ya, kita bicara jangka panjang, bukan yang sekarang. Kita bicara 1 hingga 3 tahun ke depan. Coach Dedi, 1 hingga 3 tahun ke depan. Dari 100 orang yang ditawari bisnis ini, kira-kira harapannya Coach Dedi, berapa yang bergabung? Kalau harapan saya semuanya, Coach. Semuanya. Oke, semuanya itu bagus-bagus ya. Cuman sekarang kita main fakta saja. Alhamdulillah, dari 100 orang itu 92 orang berhasil menunda atau menolak. Berarti sisa berapa nih? 8. 8. Oke, siap. 8 teman semuanya nih. Teman, kerabat, lain sebagainya. Kenalan di media sosial, lain sebagainya. 8 orang yang bergabung di bisnis ini. Oke. Pindahkan, contohkan di satu hak usaha atau satu paket bergabung. Misal Coach jadi bergabung satu paket. Ini hak usahanya Coach jadi. 8 orang susunnya seperti apa? Susunannya begini. Selama 1 sampai 3 tahun. Saya susun dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tulis pelan-pelan. Tim A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaan saya pertama begini Coach Dedi. Saat ilmu membangun jaringan tapi membina sudah powerful semuanya 3 tahun insya Allah. Kira-kira teman A, B, C, D ini semuanya 4 di kiri, 4 di kanan. 3 tahun ke depan bisa tidak menghasilkan 400 poin di kiri? Kira-kira bisa enggak? Oke, bisa ya. 3 tahun hitungannya nih. Estimasinya 3 tahun. A berhasil membangun timnya, penjualan ke produknya sama 400 paket atau 400 di titik sini sudah dapat bonus apa? Kita totalkan dulu nih. 400 berarti totalnya adalah 1.600 poin di kiri, 1.600 poin di kanan. Berarti di titik satu paket hak usahanya Coach Dedi berarti dapat apa? Satu motor, sama Bilio, dan satu Pajero. Karena Pajero butuh 1.500 saja. Oke, siap. Ini perbedaannya sih ya. Nah, sekarang saya pindahkan yang 8 orang ini sama 8 teman kita ini kita pindahkan di 3 hak usaha. Bagaimana jika Coach Dedi ngambil 3 paket? Paket 1 atau 3 toko lah ya. Toko kedua, toko gabung tadi berapa Coach Dedi? 8. Saya pindahkan ke sini. Teman A, teman B, C, D, saya tulis dulu. E, F, G, H. Durasi bisnisnya sama, Kang Dedi. 1 sampai 3 tahun? 3 tahun. Oke, kita perhatikan sini. Omsetnya pun juga sama 400. Sorry, saya hapus dulu. Sini 400, 400 saya bikin pelan-pelan. 400 juga, 400 di sini. 400 yang terakhir. Oke, kita lihat nih. Hak usaha yang kedua ini punya Coach Dedi ya. Ya, saya tarik garis. Ada omset enggak di kiri kanan? Di kiri dan di kanan. Ada. Di titik 2. Kita totalkan. Dari sebelah kiri 2 ada 400 tambah 400. 800. Oke, 800 di sini. Sebelah pun sama 400 tambah 400. 800 sini. Berarti di hak usaha yang kedua dapat reward apa? Mendapatkan reward apa? Satu motor. Satu mobil. Oke. Kira-kira sudah belum? Paham. Sudah dibayar? Kira-kira sudah beres atau masih yang ketiga?
Ya, yang 3. Otomatis di website ditarik begini, ada omset di kiri dan Kanan. 400 tambah 400 sama 800 poin di kiri, 800 poin di kanan. Berarti hak usaha yang ketiga pun sama, 1 motor, Mobil. 1 mobilio. Kira-kira sudah beres Belum. bayaran dari perusahaan? Belum. Di sini sudah dibayar, di sini dibayar, di atas karena masih ada di atas dibayar, hitung di kiri dan di kanan. 800 tambah 800, 1.600 di 1.600. kiri dan 1.600 di kanan. Berarti titik 1 ini mendapatkan 1 motor, 1 mobilio, 1 mobilio 1 Pajero. dan 1 Pajero. Kita perhatikan tadi. Di hak usaha yang satu paket dengan 3 paket. Pertanyaan pertama begini, Coach Dedi. Sama kayak di hak usaha yang ketiga 8 juga? Sama, ya. 8. Kita kerjanya tadi berapa lama? 1 sampai 3? 3 tahun. 3 tahun. Capeknya sama tidak kira-kira? Capeknya sama. Capeknya sama, cara berjuangnya sama Sama. enggak? Sama. Keringatnya sama enggak? Sama keringatnya. Akomodasinya sama tidak? Akomodasinya sama? Sama semua. Orangnya sama, jumlah poinnya sama, hak usaha kemudian gedornya sama, cara berjuang sama, akomodasinya sama, tapi hasilnya berbeda. Beda jauh ya. Kira-kira bagus, kita hapus satunya. Nah, sekarang saya mau jelaskan sampai di 7. Oke, kita jelaskan di 7. Saya hapus yang satunya dulu. Bagaimana kalau di 7 paket? 7 paket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paket 2, 3, 4, 5, 6, 7 paket. Sama saya pindahkan juga. Berapa yang bergabung tadi? 8 orang teman. Dari 100 orang ke sini. Oke, kita pindahkan. A, B, C, D, E, F, G, H. 8. C, D, E, F, G, H. Omsetnya pun sama 400. tadi berapa? Setiap ini. 4. Oke, 400. Ini 400 kita hitung. Kita tuliskan dulu biar enak. 400, 400, 400, 400. Saya tarik garis untuk menandakan hak usaha. Oke, langsung. Ada omset dan kira-kira di kiri dan kanan 400 kiri 400 kan? Oke, 400 kiri 400 kanan di titik yang keempat itu berarti dapat berapa omsetnya? 1 motor. Oke, 1 mobilio. Pertanyaan saya berapa kali? 1, 2, 3, 4 kali. Berarti di titik 4, 5, 6, 7 totalnya sudah berapa? Sudah 4 motor. 4 motor, 4 mobilio. 4 mobil. Kira-kira sudah beres? Belum. Belum ya? Karena di sini sudah dibayar, di atas dibayar ulang. Titik kedua. Dibayar omset di kanan dan di kiri. Dibayar berapa di situ? 1 motor. 800 kiri, 800 kanan. Akumulasi dari poin ini. Berarti sini pun sama, 1 motor, 1 mobilio. Berapa kali pertanyaannya? 2 kali. 1, 2. 800 poin di kiri, 800 poin di kanan. Ini pun sama. 1 motor, 1 mobil. Terakhir titik puncak di atas ini. Di bawah sini sudah dibayar, di sini sudah dibayar, di atas dibayar ulang sama perusahaan. Diakumulasi 800 tambah 800 omset di kiri dan di kanan. Titik puncak 1 motor, 1 mobilio dan 1 Pajero. Total di 7 hak usaha ini adalah 7 motor, 7 mobilio, 7 Pajero. dan 1 Pajero. Oke, pertanyaan saya lagi, Kang Deddy. Jumlah temannya sama dan 8? Sama. Dengan yang 3? Omsetnya sama tidak di awal? 400 semua? Sama. Capeknya sama? Durasi akomodasinya juga sama? Sama hasilnya? Hasilnya berbeda jauh. Berbeda. Jadi kira-kira mana bagus? 3 atau 7? Yang bagus 15. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini saya mau kasih tahu bahwa ini baru kita bicara soal reward, belum akumulasi bonus leadership, bonus royalti. Itu belum terhitung semuanya. Dan royalti pun sama, leadership pun sama. Di kiri, dari sini dihantam ke kiri, dihantam ke kanan, dihantam ke atas lagi, dihantam ke sebelah sini, dihantam lagi ke atas. Jadi dia double juga nanti bonusnya. Cuman malam hari ini kita bahas yang besar pertama itu adalah rewardnya. Jadi ini maksud saya Bapak Ibu semuanya. Makanya di awal ketika saya ngambilnya langsung di 7 paket waktu itu saya gabungnya. Saya langsung ambil di 7 paket. Kenapa? Karena itu saya yakin bahwa tidak ada yang namanya penolakan terus-menerus. Yang ada itu adalah penundaan. Nah, lalu bagaimana yang sudah join minimal 3 paket? Nah, ini saya kasih tahu saya. Kalau mudah-mudahan semua sudah paham bahwa hukum bisnis di mana-mana modal besar, hasil besar. Nah, ini saya kasih gambaran buat Bapak Ibu yang sudah join lebih dari 1, 3, atau 7 paket. Nanti timbul pertanyaan, Pak, berarti saya harus buka semua? Sebentar. Nah, di sini cara mainnya. Saya ilustrasikan di 7 paket. Caranya bagaimana? Fondasi tim A dan tim B. Paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kita bangun pondasi dulu Bapak Ibu. Pondasinya kita bangun sampai di mana pondasinya? Kita sampai di titik aman. Misal begini, kerjakan 6 bulan ke depan, di A sini sudah ada 100 poin. Nah, ini pondasi awal. Di sini baru 30 poin misal. Atau sebaliknya, di B sini yang sudah 100, di A baru 30. Nah, ketika sudah sampai di titik aman yang pertama ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, silahkan buka, karena ini pondasi sudah jadi. Kalau sudah 100, buka tim yang baru. Ini kan baru 2 teman yang gabung, tadi ada 8. 2 yang gabung masih ada 6. Ambil 1, sponsor lagi, taruh di sini. Ketiga. Begitu, untuk kejar, cari lawan istilahnya, cari lawan untuk ke sini. Di sini 30, 60, di sini dia bertambah 40. Berarti totalnya 100, dia kena di titik yang satu sini. Dia dapat lawannya ke sini. Udah di titik 1 cair, tapi di sini pun sudah kebagian poin. Ada 40 poin di sini pun sudah 40 poin. Dia akan kena ke sini buat akomodasi ke motor kedua di titik ketiga. Akomodasi lagi. Dan kaki baru ketika minimal sudah ada 100 poin di pondasi satu kakinya. Kalau belum, jangan dulu. Makanya buat yang sudah ini sudah terlanjur, ada yang sudah terlanjur buka banyak, silahkan tinggal bangun pondasinya. Karena bisnis network marketing itu pondasinya adalah satu kaki, Coach Jadi. Pondasinya adalah satu kaki. Bisnis kita ini kan bicaranya binary. Binary berarti 2 kaki. Yang harus kita lakukan di awal, banyak yang kesulitan. Makanya kesulitan di awal karena pondasi satunya belum beres. Saya waktu mengerjakan, saya join 7 paket kemarin, hampir 1 tahun saya tidak pernah buka kaki 3. Saya sudah sponsoran di sini, kaki 2. Saya sudah sponsoran di tim B, tapi saya fokan itu di sini sudah lebih dari 300 poin. 4 bulan pertama. Di sini. Jadi kita mainin sini pondasi semua, main pondasi di sini. Pondasinya sudah beres, di sini sudah tercetak leader berlapis, baru saya mulai main ke sini. Sini sudah beres, ini sudah jadi autopilot, Pak. Ini autopilot, sudah terduplikasi, sudah banyak leader-leader hebat di sini yang jadi. Nah, baru saya buka ketika sudah main, karena sudah autopilot. Demikian. Kalau sudah 300, tadi kan pertama 100. Kalau sudah sampai di titik aman yang kedua 300, silahkan Bapak Ibu buka lagi semuanya. Langsung buka semua titik di sini. Kenapa saya bolehkan? Karena sudah punya pengalaman membangun 300. Artinya membangun 300 yang ini sudah beres. Satu kaki di awal sudah beres, sambil bangun kaki yang kedua. Ini buat yang baru mau gabung nih. Bangun 2 kaki silahkan. Bangun 2 kaki di awal. Jangan lebih dari 2. Sampai kapan? Saya ulangi. Sampai ada yang aman di 300 atau minimal 100 baru boleh buka kaki 3, 4, dan lain seterusnya. Kalau belum ada fondasi, kita bikin rumah, fondasi belum ada, kita pasang semua tiang, kita pasang sengnya, datang angin sebentar, roboh semuanya. Maksudnya apa? Kita buka semua kaki di sini, belum ada fondasi, kita belum paham ilmunya, kita belum jadi macan, kita masih ikut kendala, yang terjadi semuanya muntaber. Begitu kan? Oke ya, kita lanjut ya, terakhir. Siap. Siap. Oke, kita bicara pondasi karena banyak mentor-mentor yang sudah jalan apa segala macam, sudah bangun banyak kaki tapi kelabakan. Ya kenapa? Karena sebentar, saya bagi layar dulu. Boleh saya dijadikan host dulu biar saya berbagi layar? Sebentar ya. Sedikit lagi materinya, sedikit lagi biar kita tidak salah bangun pondasi di bisnis ini. Itu karena banyak sekali mentor yang membiarkan member-membernya buka banyak kaki, terus tiba-tiba hilang semua. Kenapa? Karena berat di awal. Begitu, ibarat kayak macam anak SD, tiba-tiba kita ngasih pelajaran SMP. Tapi tadi saya bahas perbandingan-perbandingannya, lalu ini caranya bagaimana bangun ketika kita ngambil paket lebih dari 1. Oke, saya belum dibagi layarnya, belum jadikan host, biar saya bisa berbagi layar. Coach Esda boleh? Mungkin masih on? Oke, terima kasih. Langsung kita bagi layar. Nah, sini perhatikan sini Kang. Jadi buat semuanya kita perhatikan. Ya. Konsep bisnis jaringan tuh kayak begini nih. Kalau kita tidak bangun pondasi, saya tulis misal, saya anggaplah saya join 1 paket, terduplikasi. Ada yang gabung, gabung lagi sini, gabung lagi, duplikasi 2 kaki sempurna, gabung, banyak sini. Saya bikin begini. Lalu tidak ada pondasi, tidak ada pondasinya. Artinya pondasi apa maksudnya? Tidak tercipta leader berlapis di sini. Nah, kalau seperti begini, kita bangun banyak kaki, 7 paket, kita bangun semua sponsor, bangun. Belum ada poin pondasi 300, minimal 1 untuk jadikan pondasi. Yang terjadi begini nanti. Belum pondasi kita bangun, di sini baru 3 poin, di sini baru 7, di tim yang sini baru 11, tim yang sini baru 12, tim sini baru 20. Bangun semuanya di sini baru 31. Belum ada yang aman di 100. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Saya tidak menunjukkan untuk buka semua kalau tidak aman di 100. Karena kalau sudah begini yang terjadi apa? Biasanya capek. Nanti web dibuka, waduh di sini masih 7, di sini baru 11, di sini baru 31, belum ada yang kena di sini.
titik puncak itu belum 100, sini baru 60 mungkin. Tapi capek, ada keluhan sini. Yang terjadi apa coba? Ini kayak anggur semuanya, Bapak Ibu semua, kayak anggur. Jadi di sini patah dia. Kalau seumpama digunting di sini, berarti kira-kira ini rontok nggak? Ini rontok. Di sini pun sama, belum kuat pondasinya, di sini digunting sini, buahnya digunting sini, ini pun rontok. Begitu juga sama di sini. Makanya banyak yang gagal membangun bisnis karena ambisinya tidak terkontrol dengan ilmunya tadi. Makanya saya menyarankan buat Bapak Ibu yang mau berencana upgrade, serius kerjakan ini, mau upgrade, terus kemudian yang sudah terlanjur jalan, sudah bangun 6 kaki, fokuskan 2 kaki dulu di awal untuk mencari titik aman, minimal ada 1 kaki yang sudah sampai di poin 300. Ketika sudah beres, enak karena tinggal buka nanti semuanya. Lawannya sudah ada. Mana kita progres sama-sama, minimal ada 1 tim yang sudah 100 poin di titik aman yang pertama. Kalau ini sudah ada, enak nanti bangunnya. Paham tidak paham, nanti bakalan paham ke depannya. Demikian Bapak Ibu semua. Jadi saya mau kasih tahu bahwa silahkan yang mau serius mau upgrade silahkan, tapi saya menganjurkan setiap member baru kita belajar dulu bagaimana caranya mengelola 2 anak. Logikanya begini, buat yang sudah nikah, buat Bapak Ibu yang sudah nikah, semua kan butuh proses. Kira-kira macam tiba-tiba Kang Deddy misal, Coach Deddy baru nikah, tiba-tiba dapat anak kembar 6, pusing dah kira-kira. Lingkungan, Coach. Pusing. Itu kebingungan, pekerjaan lagi tidak jelas, apa segala macam, tiba-tiba Allah kasih rezeki anak kembar 6. Nah sama ketika bangun jaringan, kita baru tahu cara bikin bisnisnya, kita join karena join 15 paket, kita penting pemerintah memberikan apa? Program KB, 2 anak cukup dulu, nanti sudah besar silahkan buat ditambah. Karena kita sudah tahu cara mengelola anak yang pertama dan kedua. Nah di bisnis ini pun dipakai. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tidak usah di-upgrade, silahkan yang satu paket saja, tidak usah upgrade ke 7. Oh berbeda. Itu dari saya, kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada leader Saul, silakan. Oke, baik. Terima kasih Coach. Oke, silakan teman-teman Bapak Ibu silakan ajukan pertanyaannya. Insya Allah sudah masuk bisnis Coach. Amin. Ibu Markona sudah join bisnis ya? Dahsyat. Siap, tinggal bangun pondasinya Bu. Bangun pondasinya sponsor. Nah, cara bangun pondasi ini tolong dicatat, di-share ke semua. Bangun pondasi itu adalah beranak banyak, perapihannya nanti. Jadi sponsor sebanyak reguler banyak ya. Dahsyat Bang. Bang Ali juga reguler. Masya Allah. Jadi yang masih 1, yang masih paket linggis tidak usah di-upgrade. Siap. Hasilnya itu. Pertama, sponsor sebanyak-banyaknya karena nanti ada ukur probabilitas. Dari situ ada yang jadi. Dulu top leader saya bilang begini. Top leader saya bilang bahwa kerjakan bisnis network marketing itu seperti kita bercermin, itu Coach Deddy, seperti bercermin. Kita bercermin, saya berdiri di depan cermin, saya pegang oleh cermin, itu pun sama. Begitu di cermin pun juga sama. Artinya ke depan ini kenapa paket itu penting? Saya boleh nanya dulu. Nanya ke ada yang nama ini Ibu Diana, boleh buka mic-nya, Bu? Boleh. Saya mau nanya, kita interaksi. Mbak Diana atau Ibu Diana atau boleh kita interaksi sama-sama. Saya mau nanya kira-kira, kenapa pilihan paket juga ini penting? Atau yang mau jawab silahkan. Suka ikut-ikutan. Suka ikut-ikutan. Orang Indonesia itu paling suka ikut-ikutan. Jadi saya banyak dapat pengalaman di lapangan ketika saya beres presentasi, saya berharap ini, karena dia punya modal besar, saya pengennya tuh dia beli, dia punya lahan sawit banyak, pengennya dia beli joinnya itu 7 paket atau 15 paket. Kejadiannya Pak, kira-kira mau join berapa paket? Kebanyakan teman kita dia balik nanya, bro joinnya berapa paket? Yang tadinya awalnya dibilang, saya pengen 7. Tapi tiba-tiba dia nanya tuh, bro join berapa? Saya joinnya baru 1 Pak. Oh kalau gitu enggak apa-apa, saya join dulu 1. Jadi orang Indonesia suka ikut-ikutan. Jadi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu mau menduplikasi, karena kan ini bisnis duplikasi. Kalau mau mitra Bapak Ibu itu join 3 paket, banyak. Kalau mau nantinya itu banyak yang 7 paket, kita dulu 7 paket. Karena nanti orang bakalan nanya, Pak Didi dulu joinnya berapa paket? 7. Oh ya, saya ada modal, saya mau ambil yang 7. Karena sekali lagi karakter orang Indonesia suka ikut-ikutan. Makanya paket ini penting. Dan coba boleh cek, yang juga 1 paket. Yang join 3 paket, sponsorannya pun juga akan menduplikasi, bakalan banyak yang join 3 paket. Ikut-ikutan. Begitu Bapak Ibu semua. Ya silahkan dibacakan ininya. Siap, ada Coach. Boleh, silakan. Ini dari Pak Farid. Terus kalau udah daftar yang basic, terus ada yang gabung priority, dapat poinnya berapa Coach? Dapat poinnya, jadi kita mau join berapa paket pun, kita join 7, kita closing 31, tetap dapat yang 100 juta, yuk dapatnya 50 poin yang 100 juta. Kalau di RO bisa dapat 50 poin. Jadi bukan dihitung berapa besar paket kita. Kita 1 paket pun kita closing 31, tetap kita dapat 31 poin. Nah di sini yang saya mau sampaikan itu bukan orang di PTBS, itu bukan lihat orang, tapi jumlah yang mereka ambil. Itu yang masuk ke kita. Demikian. Jadi kalau macam Bapak
closing 3 orang 31 paket, ya berarti 93 poin. Walaupun Bapak joinnya 1 paket. Cuman yang tadi saya mau sampaikan bahwa closing, dia sudah mau gabung, awalnya dia pengen 15, tapi dia nanya kita join berapa? 3 Pak. Oh, kalau gitu saya joinnya 3 aja dulu. Kebanyakan begitu, itu fakta di lapangan yang kita dapatkan. Gitu. Silakan selanjutnya lagi. Ada lagi? Siap, ini dari Kang Dedi. Nah, kalau misalnya kita joinnya 1 paket basic, terus poinnya sudah banyak, baru kita upgrade, itu bagaimana? Nah, Grade-nya? itu dia. Itu kembali ke nol. Sebentar ya. Jadi kembali ke nol bukan yang titik 1. Hanya di Oke, saya langsung aja. Ini sebentar aja. Itu kejadian sama leader Aldo tuh, yang di Papua. Leader Aldo di Papua, dia waktu itu joinnya 3 paket di awal. Join paket 3, itu pas dia kaki langsung saya. Nah, kita 400 poin waktu itu. Kemudian dia sudah dapat motor, di sini juga sudah ada 100. Waktu itu kemudian dia baru upgrade. Ini pertanyaannya. Dia upgrade ke 7. 4, 5, 6, 7. Nah, di sini yang 4, 5, 6, 7 itu bukan kembali tapi mulai dari 0. Jadi poin ini misal, di sini kan di paket kedua dia sudah kiri, sudah juga 400. Tapi ketika dia upgrade, yang hak usaha yang keempat ini mulai dari 0. Ketika besok ada omset, ada yang join 3 paket, berarti di sini baru masuk 3. Di sini pun juga tambahan 3, 403. Ini juga 403. Nah, artinya 0. Tapi kalau dari awal, seumpama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari awal, maka yang terjadi, poinnya ini pun tersaving. Di sini 400 berarti kena juga. Kalau dari awal 7 berarti sini pun sama. Sini juga kena 400. Seperti website saya. Begitu. Yang lagi ke luxury. Sebelah sini lagi menuju ke luxury. Karena saya join 7 paket, semuanya sudah di ribuan di sini. Ya kalau macam 1 paket bagaimana Pak poinnya? Ya berarti ini tinggal dihapus aja. Kalau 3 berarti sini 400-nya. Pak kalau saya cuma 1 tinggal hapus lagi sini. Oke, berarti 1 usaha. Lalu bagaimana kalau tidak bergabung, tidak dapat poin sama sekali? Demikian. Itu yang jawaban dari yang bertanya barusan. Ada lagi mungkin? Siap. Pertanyaan, Ini silakan. dari Pak Kusnadi. Oh, ini pertanyaannya sama kayak Kang Dedi tadi, Pak Kusnadi. Hanya bedanya di hasilnya. Hasil poinnya. Kalau untuk penghasilan kedepannya tetap 7 hak usaha Pak Kusnadi. Oke, lanjut ke Pak Aibut. Nah, ini kalau jaringan kita sudah berjalan bagus, tiba-tiba ada berhenti atas kemauannya sendiri atau misalkan diblokir oleh perusahaan. Pertanyaannya gimana jaringan di bawahnya? Apakah langsung atau masih nyambung ke apply-nya? Banyak kejadian Pak Ibu. Aman, itu aman. Langsung ke atas. Kita yang di atas dia jadi apa? Jadi aman. Kalau macam di delete kan, di delete dari perusahaan, di main sistem dalam sistem, itu aman. Begitu. Hilang cuma di stop. Jadi rapi. Tetap rapi, pohon jaringannya tetap rapi. Begitu Pak Ibu. Gitu. Ini ketahuan kalau pebisnis MLM juga ketahuan. Jadi tahu konsepnya. Jadi aman semuanya. Perusahaan ini betul-betul di 2 tahun lalu Pak Ibu ketika saya baru bergabung, itu marketing plan ini yang menguntungkan member gitu. Kita kalau mau lihat marketing plan, kapan perusahaan itu dia rubah marketing plan tapi tidak menguntungkan member, berarti perusahaan itu lagi ada apa-apanya. Tapi PTBS dibikin perubahan itu karena ikut aturan pemerintah. Yang kedua untuk memberikan bonus lebih besar kepada member. Jadi semakin jaringannya tetap aman kalaupun ada yang di-delete. Itu Pak Ibu. Oke, ada lagi? Ya, yang terakhir Coach, jika Siap, dari Ibu Kartina, jika RO yang 350.000 terkumpul bisa dapat apa? 350 itu dapat poin cruise. Buka itu starter kit. Reward-nya itu 3 macam, Bu. Keren, Bu ya. Ada reward plan A, ada reward plan B, ada reward plan C. Kalau yang motor Mobilio Pajero itu reward plan B. Reward plan A dan C itu lain lagi. Kalau 350.000 itu dapat dua box produk, kemudian dapat akumulasi poin. Begitu. Itu 100 pasang, ada yang 100, ada yang 200. Kalau mau kurusnya 100 pasang sudah dapat kurusnya. Terus kalau yang 200 itu dapat umrohnya. Begitu. Itu kalau kita RO 300. Yang 2 juta saja karena dapat semua poin. Kurus juga dapat, terus kemudian plan B, motor mobilnya juga dapat. Begitu. Itu saja malam hari ini, mudah-mudahan paham semua Bapak Ibu semua. Next di pertemuan selanjutnya kita malam Senin itu saya mau bahas tentang full situ sharing bebas ke dalam lapangan, semua kita bahas semua. Tapi sharing bebas ini insya Allah semuanya itu berkaitan nanti dengan kita punya materi-materi yang sudah sebelumnya untuk kita bagaimana menghasilkan omset. Cuman tugas kita bersama buat mentor-mentor yang ada di kelas 9, saya mengajak
selama ini pemahaman baru yang kita dapat kita pastikan, karena pastikan supaya mitra itu bukan hanya termotivasi tapi betul-betul menghasilkan omset. Ilmunya mereka dapat, kemudian mereka menghasilkan omset. Minimal mereka berkembang, mereka tahu, mereka paham bagaimana ASB-nya. Intinya ilmu yang didapatkan bukan sekedar jadi motivasi. Karena banyak yang nyaman di ilmu, tidak nyaman di bertindak. Begitu. Sebaliknya juga banyak yang lebih senang bertindak, tidak suka berilmu atau belajar. Nah, ini jangan sampai terjadi di teman-teman di alumni kelas 9. Jadi harapan saya ilmu pemahaman mengajarkan, mengedukasi member. Terus kemudian database kita rangsang semuanya untuk buat. Nah, nanti di malam Senin insya Allah mudah-mudahan besok malam kita bahas 10 minimal 10 cara buka omongan. Begitu Coach Dedi. 10 cara buka omongan. Jadi nanti tahu. Jadi harap bersabar. Ada yang tanya, Pak, bagaimana cara buka omongan ke teman? Saya bilang ada impact omongannya. Itu ada metode-metode yang mudah-mudahan ringan tapi powerful untuk kita lakukan. Betul. Jadi maksud saya begini semua Bapak Ibu semua, saya berharap mentor-mentor dan seluruh mitra untuk kita bereskan database dulu. Bapak Ibu semuanya bereskan database minimal 50. Paling minimal ada 50 ini sudah beres. Nanti seri selanjutnya besok malam insya Allah malam Senin itu kita kasih tahu caranya bagaimana buka omongannya. Ada yang namanya impact orang ketiga. Contoh misal, ini saya tidak bilang gampang tapi saya lakukan terus-menerus dan itu mudah. Misal begini Coach Saul, saya berteman dengan Coach, artinya kita punya teman nih. Anggaplah leader Michael. Yang saya biasa lakukan begini Pak, Bapak Ibu semuanya. Kalau saya mau merangsang, saya mau kasih pemahaman begini. Tingkat closing terjadi itu akibat orang yang bertanya. Closing terjadi akibat yang orang yang bertanya. Nah, saya biasanya main orang ketiga. Saya WA leader Saul. Leader Saul ini target saya. Mainnya soft, saya tidak tawarkan dia. Saya bilang begini kok. Tadi saya ada buat. Nanti saya kirim contohnya. Saya bilang kok Saul Saul ada nomornya Michael enggak? Saya bisa minta tolong tidak kirimkan saya nomornya Michael. Saya cari nomor Michael selama ini, saya belum dapat. Kalau ada tolong dikirimkan. Otomatis nanti teman saya tanya, bilang saya ada mau tawarin bisnis, saya lagi jalankan bisnis, saya rasa Michael cocok dengan bisnis saya mau tawarin peluang bisnis saya. Otomatis Saul juga nanya, bro ajak lah, masa Michael saja yang ditanya. Nah di situ baru saya mulai presentasi. Nah itu tingkat closing terjadi akibat orang yang bertanya. Nah ada hal-hal seperti begitu. Makanya kenanya yang belum buat database-nya. Jadi percuma kita share ilmunya, sementara tidak punya database-nya. Jadi saya berharap seluruh mentor-mentor untuk memastikan silahkan di Japri yang ada di grup Japri, database-nya sudah ada belum, yang dari online, dari offline, dan lain sebagainya. Dan saya menganjurkan begini, kita jangan hanya fokus di online saja. Online itu orang-orang mentor-mentor bisnis di luar PTBS dan lain sebagainya, mereka bilangnya begini bahwa keluarga itu paling susah untuk percaya. Tapi ada metodenya bagaimana keluarga bisa percaya dengan kita. Tinggal kita cari tahu caranya. Karena sebenarnya begini Bapak Ibu semua, terakhir yang saya mau sampaikan, yang paling pantas kita ajak untuk sukses adalah begitu. Ya, ini yang keliru banyak yang tidak fokus ke sepupunya. Ada yang namanya the power of sepupu. Kita bahas nanti malam Senin. Bagaimana bikin sepupu-sepupu join. Ada penyaringannya. Sepupu mana yang diprioritaskan dulu. Umur yang mana. Terus yang mana lagi. Nah itu yang diprioritaskan. Ada. Makanya berapa hari ini saya nanya terus database. Karena ilmu itu insya Allah dikasih nanti malam Senin. Ada yang namanya the power of sepupu. Bagaimana buka omongan di orang yang tidak kita kenal. Biar dia bertanya duluan. Di online mainnya seperti apa. Karena di ilmu marketing itu ada yang namanya, saya sering bilang, menawarkan tapi tidak menawarkan. Jadi kita main ke membangun hasrat orang untuk bertanya duluan. Begitu. Karena biasanya closing terjadi akibat orang yang bertanya duluan. Gitu Pak. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Jadi mentor-mentor sekali lagi silakan kabarkan kepada seluruh mitranya untuk membuat database minimal 30 sampai gitu. Karena kalau sudah ada datanya enak nanti kita mainnya. Buka omongannya minimal 5 kita bikin, kita kasih cara buka omongan 5. Di offline pun nanti kita kasih tahu metodenya seperti apa.